Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, berjumpa kembali dalam renungan harian pada hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu. Di hari ini Tuhan berkenan bagi kami untuk menghirup udara segar dan kami hendak memulai aktivitas kami. Kami mohon Tuhan menuntun kami dengan kebenaran firman-Mu. Kami mohon ya Roh Kudus, berfirmanlah karena kami sedia mendengarkan firman dalam nama Yesus Kristus. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini yaitu di Roma pasal 15 ayat 4 sampai ayat 5. Demikian firman Tuhan. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, tema renungan kita yaitu kerukunan adalah anugerah Allah. Memang menciptakan komunitas yang satu visi, satu misi, dan satu tujuan tidaklah mudah. Kalau ada 5 orang dalam satu komunitas dalam memandang satu masalah, misalnya selera makan di rumah saja. Kalau ditanya satu-satu maka ada 5 jenis makanan yang harus disiapkan kalau ada 5 orang dalam rumah tangga. Padahal belum tentu ada uang untuk dapat memenuhi keinginan masing-masing. Belum lagi hal-hal lain yang penting menyangkut masa depan anak-anak dan lain-lain. Mengelola persekutuan jemaat yang terdiri begitu banyak orang dengan latar belakang budaya, bahasa dan adat istiadat tentu lebih rumit dari kehidupan persekutuan rumah tangga. Rasul Paulus menulis dalam kitab Roma bertujuan antara lain untuk memperbaiki beberapa persoalan yang terjadi di dalam gereja karena sikap salah orang Yahudi terhadap mereka yang bukan Yahudi dan orang bukan Yahudi terhadap orang Yahudi. Dan dari bacaan kita, Rasul Paulus hendak melihat untuk meminimalisir cara pandang yang salah orang Yahudi kepada yang bukan Yahudi dan begitu sebaliknya. Ada dengan melihat 2 hal. Yang pertama, ada tulisan-tulisan dalam kitab suci untuk menjadi patokan atau pelajaran supaya mereka teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Yang kedua, kerukunan hanya mungkin bisa dapat terwujud bila dipahami menurut kehendak Allah. Karena kerukunan adalah anugerah Allah. Dan kerukunan sudah dikaruniakan kepada mereka sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Saling mempersalahkan, menjelekkan dan menyebarkan berita-berita tidak benar serta bentuk-bentuk lain yang meremehkan, menghina sesama adalah bukti melawan kehendak Tuhan. Karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk pertama, di dalam Alkitab kita belajar dan menjadikan sebagai patokan untuk memahami kehendak Tuhan. Kata pengharapan dalam bahasa Yunani elpida, sebagaimana tertulis dalam Alkitab menurut Ibrani 6 ayat 19-20. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. 2 ayat ini memiliki makna bahwa kepada Yesus Kristus yang membawa damai sejahtera dunia, di dalam Dia ada pengharapan baru dan Dialah sumber pengharapan dan damai sejahtera itu. Kedua, menerima satu dengan yang lain menjadi wujud dari damai sejahtera Allah. Pengharapan baru yang telah diteladani oleh Yesus Kristus. Yesus Kristus telah menjadi contoh melayani. Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang.
Yesus menjadi patokan damai sejahtera itu. Dia tidak membedakan orang Yahudi atau non-Yahudi yang akan diselamatkan. Akan tetapi semua manusia, orang Yahudi dipilih Allah untuk menjadi bangsa lahirnya juru selamat dalam Yesus Kristus. Menerima satu dengan yang lain dalam rangka memuliakan Allah yang adalah sumber pengharapan damai sejahtera dan kerukunan. Perhatikan Kidung Jemaat 445 bait yang pertama, harap akan Tuhan. Harap akan Tuhan, hai jiwaku, Dia perlindungan dalam susahmu. Jangan resah, tabah berserah, karena habis malam pagi mereka. Dalam derita dan kemelut, Tuhan yang setia penolongmu. Berharap kepada Tuhan adalah wujud iman kita kepadanya, karena kita berpatokan kepada firman Tuhan. Dengan demikian kita diingatkan untuk mengingat sesama dengan hidup rukun dan penuh damai sejahtera di dunia ini. Upayakan terus kerukunan sebagai karunia Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas firman-Mu yang telah mengingatkan kami untuk berpengharapan pada Yesus Kristus dan untuk kami berpatokan pada kebenaran firman-Mu dan kami hidup untuk memperhatikan sesama di tengah pandemi COVID-19 ini. Terima kasih, kami memasuki hari-hari ke depan di dalam kuasa kasih-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.